Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak pernyataan dari lisan-lisan saudara kita kaum muslimin sahabatnya yang mengatakan bahwa dakwah salafi ini adalah dakwah yang sangat arogan dan gampang mengkafirkan saudaranya yang lain. Bahkan tidak segan-segan jika kelompok tersebut menyelisih dakwah salaf, maka mereka akan mengkafirkannya. Alhamdulillah sahabatnya, pernyataan ini tidak benar sama sekali. Dai salafi hanya menyampaikan apa yang ulama terdahulu sampaikan. Tentunya mereka merujuk kepada kitab-kitab ulama terdahulu, yaitu konsekuensi tentang pembatal keislaman. Tentunya bersandarkan nas dalil Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat ya. Dan perlu diketahui sahabat ya, dai salafi tidak pernah mengklaim individu tertentu. Mereka hanya menyampaikan bahwa ini adalah perbuatan sesat, bahwa ini adalah perbuatan syirik, ini adalah perbuatan bid'ah. Tentunya itu bersandarkan nas dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak pernah saya mendengar dai salafi mengklaim individu-individu tertentu. Karena di dalam Islam pastinya ada pembatal-pembatal keislaman. Contoh ringannya saja sahabat ya, di dalam kita melakukan sholat pasti ada pembatal-pembatalnya. Kita puasa juga pasti ada pembatal-pembatalnya. Begitu juga agama Islam sahabat ya, pasti ada pembatal-pembatalnya. Dan disitulah mengapa dai salafi menyampaikan tentang pembatal-pembatal keislaman tersebut. Dan di sini sahabat ya, saya akan menampilkan sebuah video siapa sebenarnya sosok yang gampang mengkafirkan tersebut. Di sini saya akan menampilkan pernyataan dari sebuah mantan jamaah LDII yang mengatakan bahwa semua aliran yang ada di Indonesia ini sesat dan kafir karena kelompok yang ada di Indonesia ini belum berbaiat kepada kelompok mereka. Nah, di sini sahabat ya, kita bisa menilai siapa sebenarnya yang gampang mengkafirkan tersebut. Dan inilah pernyataan dari mantan jamaah LDII, bagaimana jamaah LDII ini sangat mengerikan karena mereka gampang mengkafirkan saudara-saudara kita kaum muslim yang lain. Untuk menyingkat waktu, coba mari kita simak videonya. Orang Islam jamaah LDII meyakini bahwa rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu tidak sah kecuali setelah mengucapkan janji baiat kepada amir, kepada pemimpin khalifah LDII, yaitu yang pertama, zaman pertama yang mendirikan Haji Nur Hasan Ubaidah, diteruskan dengan putra beliau Haji Abdul Zahir, dan yang sekarang hari ini tahun 2023 ini adalah Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Jadi warga jamaah LDI semuanya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa siapapun yang belum mengucapkan baiat kepada imam, amir LDI, maka 5 rukun Islam tersebut tidak ada apa-apanya. Yakni mereka masih kafir. Syahadatnya tidak sah, sholatnya tidak sah, zakatnya tidak sah, puasanya tidak sah, dan haji tidak sah. Para pemerintah dan pejabat Republik Indonesia, ucapan ini, doktrin ini bukan sekedar disampaikan di lisan, tapi benar-benar dipraktekkan, direalisasikan di bawah. Siapa yang belum baiat kepada amir LDII, maka dia bukan orang Islam. Warga LDII tidak boleh makmum dengannya. Tidak boleh, tidak sah makmum dengannya. Dan orang-orang Islam jamaah LDII tidak boleh mewakilkan wali nikah kepada KUA, karena KUA itu belum Islam. Dan orang tua kandung yang belum baiat kepada amir Islam jamaah LDII tidak boleh menjadi wali nikah bagi putri-putrinya. Tidak sah orang tua kandung menjadi wali nikah bagi putrinya kalau dia belum baiat kepada amir Islam jamaah LDII Haji Sultan Aulia. Dan
walaupun orang tua sendiri, orang tua kandung, tidak dikatakan ahli waris kalau dia belum baiat. Dan seterusnya, tidak boleh dimintakan ampun, tidak boleh dimintakan rahmat, tidak boleh dimintakan kebaikan dunia dan akhirat. Hanya boleh satu, orang tua yang belum insaf, belum baiat kepada Amir Islam Jamaah LDI, hanya satu yang boleh, dimintakan hidayah supaya mau baiat masuk ke dalam barisan Islam Jamaah LDI. Para bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah, ini bukan fitnah, bukan cari-cari, bukan karang-karang, tapi saya pelaku 30 tahun. Dari tahun 79 saya langsung mondok di pusatnya Kediri, Burengan, dan di Jombang, yaitu di Pondok Sukotirto, Ngoro, Jombang, Jawa Timur, dan juga di Pondok Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan saya selama 30 tahun hidup di pusat terus-menerus berdampingan dengan Bapak Amir. Jadi saya bukan anggota biasa di bawah, tapi saya orang atas. Dan saya orang yang paling dihormati dan didengarkan ucapannya, nasihat-nasihatnya, pengajian-pengajiannya ketika selama saya memperkuat doktrin yang tadi yang telah saya sampaikan. Ketika saya sudah berubah kepahaman, tidak menganggap kafir orang-orang di luar, maka saya dimurtad. Jadi dalam Islam Jamaah LDI, kalau belum meyakini bahwa orang luar itu adalah orang kafir, itu berarti keimanannya belum mantap. Keimanannya itu belum yakin, masih setengah. Bahkan penasehat-penasehat di sana menyampaikan secara langsung, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang luar, di dalam majelis ini, dia belum meninggalkan majelis ini, dia sudah kafir. Kalau dia tidak mau mengkafirkan orang di luar jamaah. Ya, inilah para bapak, pemerintah dan pejabat, tokoh masyarakat dan ulama yang saya sampaikan apa adanya. Saya tidak mengadu domba. Apabila bapak-bapak kira-kira masih ragu, kami berani dan siap dipertemukan dengan para pengurus dan langsung imam Islam Jamaah LDI-nya. Dan saya hafal betul dengan beliau. Demikian sementara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Bapak bisa tunjukkan foto Bapak waktu di LDI. Baik. Nah, ini saya waktu menjadi wakil. Saya menghadiri Rakernas di Balai Kartini, Jakarta. Yang sebelah mana, Pak Kiai? Yang tengah, yang pakai kacamata, yang nomor 2 dari kiri. Yang sebelah Pak Kiai siapa? Ini yang senior, yang ini Bapak Kiai Kasmudi. Ini sudah almarhum. Yang satu sebelahnya? Sebelah ini juga Pak Solihun sudah almarhum. Yang ini Pak Yusuf Harahap sudah almarhum. Yang ini Bapak Abdul Syukur, pensiunan marinir, masih menjabat wakil 4. Dan sebelahnya lagi yang paling kanan adalah Pak Edi Suparto, ya, masih menjabat wakil 4. Nah, begitulah sahabat ya apa yang disampaikan oleh mantan jamaah LDI tadi. Bagaimana sangat mengerikannya firqah LDI ini. Mereka memvonis semua kelompok yang ada di Indonesia ini sebagai kafir. Karena apa yang dijelaskan oleh mantan jamaah LDI tadi, Islam kita ini belum syah. Karena kita belum berbaiat dengan amir mereka atau ketua mereka. Baik itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis, Al-Irsyad, Salafi, semuanya dicap bahwa Islam kita ini belum sah. Jadi, ibadah yang selama ini kita lakukan, baik itu sholat, puasa, zakat, atau ibadah-ibadah yang lain, itu tidak sah sama sekali karena belum berbaiat dengan jamaah LDII tersebut. Nah, di sini sahabat ya, kita bisa menilai siapa sebenarnya sosok yang gampang mengkafirkan. Dan ini jelas, mereka sangat belak-belakan menganggap kita yang di luar kelompok mereka itu Islamnya belum sah. Tentu saja, apabila Islam kita belum sah, pasti dicap kafir, sahabat ya. Sedangkan dakwah salafi hanya menyampaikan nas, dalil, Al-Quran dan Sunnah
Apa saja penyebab-penyebab pembatal keislaman? Cuma itu saja sahabat ya, dan tidak pernah dakwah salafi mengklaim individu-individu tertentu. Makanya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita lain bahwa salafi gampang mengkafirkan, itu tidak benar sama sekali. Seperti yang kita lihat tadi, jamaah LDII lah yang gampang mengkafirkan saudara-saudara kita yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.